Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dan juga menjelaskan maksud dan tujuan dari video yang saya buat ini. Perkenalkan, nama saya Nur Anggraini dengan NPM 1012188 dari kelas B321 Manajemen, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital Bandung, jurusan S1 Manajemen. Maksud dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyampaikan materi tentang integritas perusahaan dan juga sebagai bahan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial yang diempu oleh Bapak Agus Alamsyah SHMM. Langsung aja kita langsung ke materinya. Kali ini kita akan membahas tentang integritas perusahaan. Apa sih integritas perusahaan itu? Integritas perusahaan itu adalah konsep penting dalam dunia bisnis yang mencakup pada komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab. Maka dari itu, integritas perusahaan sangat penting karena membantu membangun kepercayaan dan reputasi yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Adapun pernyataan menurut beberapa ahli, di sini saya mengutip dari dua ahli, yaitu yang pertama ada Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, mengemukakan bahwa integritas adalah key to success. Beliau menekankan pentingnya integritas dalam membangun kepercayaan. Ia mengatakan bahwa integritas adalah fondasi dari kepercayaan yang sangat penting dalam hubungan bisnis dan pribadi. Menurutnya, integritas berarti menjaga janji dan bertindak sesuai dengan nilai etika. Yang kedua ada David Ulrich, seorang guru besar di Ross School of Business, University of Michigan, mengatakan bahwa integritas perusahaan adalah tentang kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dan praktik yang dilakukan. Menurutnya, integritas bukan hanya sekedar mematuhi peraturan dan etika bisnis, tetapi juga memastikan bahwa tindakan sehari-hari dalam perusahaan mencerminkan nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Selanjutnya ada unsur-unsur integritas perusahaan, yaitu yang pertama ada kejujuran. Kejujuran menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada semua pemangku kepentingan tanpa menutup-nutupi atau memanipulasi fakta. Yang kedua ada akuntabilitas, mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan serta siap menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu ada keadilan, memperlakukan semua individu secara merata dan adil tanpa memihak atau mendiskriminasi dalam setiap aspek operasional perusahaan. Yang keempat yaitu ada kepatuhan. Kepatuhan ini yaitu mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar etika yang berlaku dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Berikut ini ada manfaat dari integritas perusahaan, yaitu yang pertama membangun kepercayaan pelanggan dan mitra, yang kedua meningkatkan reputasi perusahaan, yang ketiga meningkatkan loyalitas karyawan, yang keempat mengurangi resiko hukum dan finansial, yang kelima menarik investor dan pemegang saham, yang keenam ada hubungan yang lebih baik dengan regulator dan pemerintah, yang ketujuh ada peningkatan inovasi dalam kolaborasi. Dengan memanfaatkan integritas perusahaan, organisasi dapat mencapai operasi yang lebih efisien, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas serta kepuasan pelanggan. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka yang panjang bagi perusahaan. Jadi selain sebelumnya kita membahas tentang manfaat, kali ini kita akan membahas tentang tantangan dalam menjaga integritas perusahaan. Yang pertama ada tekanan untuk menghasilkan keuntungan, yang kedua yaitu kompleksitas regulasi, yang ketiga yaitu tuntutan dari pemangku kepentingan, yang keempat kompleksitas globalisasi, yang kelima teknologi dan resiko keamanan informasi, yang keenam budaya organisasi, yang ketujuh ketidakjelasan etika dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, perusahaan harus mengantisipasi tantangan yang ada. Di sini ada studi kasus yang saya ambil, yaitu studi kasus tentang keberhasilan dan kegagalan dalam menjaga integritas perusahaan. Yang pertama itu ada keberhasilan yang dimenangkan oleh Starbucks. Di Starbucks ini etika dan kesejahteraan karyawan. Starbucks dikenal karena memberikan upah dan manfaat yang kompetitif kepada karyawan mereka, termasuk asuransi kesehatan dan program kesejahteraan. Reputasi dan retensi karyawan. Komitmen Starbucks terhadap etika dan kesejahteraan karyawan membantu membangun budaya perusahaan yang lebih positif, di mana karyawan merasa dihargai dan juga termotivasi. Lalu
ada kegagalan dalam menjaga integritas perusahaan yang ada pada Enron 2001, penipuan akuntansi. Enron menggunakan praktik akuntansi yang tidak etis, termasuk penggunaan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan utang dan membesar-besarkan keuntungan. Lalu kebangkrutan dan kehilangan kepercayaan. Ketika penipuan ini terbuka, Enron dengan cepat bangkrut karena menyebabkan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan investor kehilangan miliaran dolar. Kehilangan kepercayaan publik. Skandal Enron merupakan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan dan perusahaan besar lainnya, memicu reformasi besar dalam regulasi dan pengawasan perusahaan. Dapat disimpulkan dari studi kasus Starbucks itu menunjukkan bahwa komitmen terhadap etika dan kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan reputasi perusahaan, retensi karyawan, dan juga produktivitas. Sebaliknya, pada kasus Enron, memperlihatkan bagaimana kegagalan dalam menjaga integritas dapat menyebabkan kebangkrutan, kehilangan kepercayaan publik, dan dampak negatif yang luas bagi seluruh industri. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu menjaga standar etika yang tinggi dan mengembangkan budaya perusahaan yang mendukung integritas untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Ada strategi untuk mengatasi tantangan integritas perusahaan. Satu yaitu penguatan budaya perusahaan. Yang kedua ada kode etik dan kebijakan yang jelas. Yang ketiga pelatihan dan edukasi. Yang keempat mekanisme pelaporan dan pengawasan. Yang kelima adaptasi terhadap regulasi. Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif dan strategis, perusahaan dapat mempertahankan integritas mereka yang pada gilirannya akan memperkuat reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan jangka panjang bagi perusahaan yang dipimpinnya. Adapun peran pimpinan dalam menjalankan integritas perusahaan ini adalah yang pertama menjadi teladan bagi karyawan, yang kedua membuat keputusan yang etis, yang ketiga mendorong budaya kerja yang berinteraksi. Peran pimpinan dalam menjaga integritas perusahaan tidak dapat diremehkan. Dengan menjadi teladan bagi karyawan, membuat keputusan yang etis, dan mendorong budaya kerja yang berintegritas, pemimpin dapat memastikan bahwa nilai-nilai etika dan moral menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasi sehari-hari perusahaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan yang dipimpin. Baik, kita sampai pada slide kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil pada materi tentang integritas perusahaan ini adalah integritas perusahaan adalah elemen kunci yang memastikan kesuksesan dan juga keberlanjutan bisnis dengan memperhatikan etika bisnis, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan juga positif. Integritas perusahaan adalah elemen kunci yang memastikan kesuksesan dan keberlanjutan bisnis. Dengan mempraktikkan etika bisnis, transparansi, akuntabilitas, dan juga tanggung jawab sosial, perusahaan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan positif, serta suportif untuk para karyawannya. Demikian pemaparan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi atau ketidakjelasan dalam penyampaian. Mohon maaf atas kesalahan yang diperbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.